Saat ini saya berhenti. Iya sayang, kita pulang ke Depok. Gimana? Mau ikut nggak? Ikut nggak? Ke Depok aja ya. Menjadi orang tua memang bikin skala prioritas berubah total. Begitu ada anak ketiga, si gemes baby Urwah, urusan anak langsung naik ke posisi nomor 1. Salah satu yang jadi sorotan adalah pemberian ASI eksklusif. Pilihan ini jadi bagian dari perhatian pada kebutuhan Urwah di masa awal pertumbuhan. Saat ini saya berhenti. Iya sayang, kita pulang ke Depok. Gimana? Mau ikut nggak? Ikut nggak? Ke Depok aja ya. Pertama kan yang kita butuhkan dulu gitu. Setelah yang kita butuhkan, yang kita inginkan gitu. Nah itu kok menurut aku udah lebih dari cukup, yang harus banyak PR bersyukur sama Allah ya, harus gitu. Kalau selama ini Saskia dikenal menikmati aktivitas berkuda, apalagi ia tinggal di villa megahnya, di mana ia sangat rindu menunggang kuda. Itu pun harus ia rem dulu. Ada waktunya, nanti. Karena kini ada rutinitas baru, yaitu bangun malam, ganti popok, dan kasih ASI. Memastikan kebutuhan buah hati tetap terpenuhi. Udah ya, tapi kan udah setahun ini lagi cuti kan, tapi udah mulai naik lagi, tapi belum kompetisi lagi. Karena pas hamil kan Saskia memang harus bersabar untuk hobinya yang satu ini. Sebab selain memprioritaskan anak, tubuhnya pun belum kembali paripurna seperti dulu. Menyusui membuat berat badannya naik hingga 28 kg. Upaya mengurangi berat badan pun hanya ditempuh lewat olahraga dan aktivitas rutin momong anak. Hati-hati, pelan-pelan. kemarin sempat naiknya lumayan ya, naik 28 kilo. Wow. Jadi sekarang lagi pelan-pelan menurunkan berat badan lagi, terus mulai olahraga lagi, mulai pindah lagi. Gitu aja sih. Karena udah mau OTW 40 udah ngatur, pikirnya udah nggak neko-neko lagi. Telegram Lisa Mariana ngamuk dan meradang. Ketenangan hidupnya bersama suami dan anaknya terusik gara-gara namanya kembali disebut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam skandal korupsi Bank BJB senilai 223 miliar yang juga menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK menduga aliran dana ke Lisa secara nomine alias menggunakan nama orang lain. Ada aliran-aliran yang ditemukan diduga itu adalah pihak nomini. Ya, diantaranya kita juga mendalami terkait itu. Pagi-pagi lihat berita Lisa Mariana diduga dapat aliran dana lewat nomine. Nomine apa sih? Gue nggak tahu. Yang gue tahu itu cuman box COVID yang di bawahnya itu ada Duta Benyong. Saya mah kemarin udah kooperatif, udah saya lisin siapa aja yang diduga menerima dana, ya, adapun yang sampai 400 M. Coba itu dipanggil lagi. Pokoknya pemeran utamanya juga harus lah. Masa Lisa mulu? Tak terima hanya namanya yang selalu diseret sebagai penerima aliran duit korupsi Bank BJB. Lisa pun menabuh genderang perang, siap membuka siapa saja yang ikut menikmati uang haram itu. Termasuk 5 perempuan yang diduga simpanan RK. Lantas, benarkah penyanyi Aura Kasih masuk dalam daftar ke-5 orang yang dirahasiakan Lisa, yang disebutnya sebagai pemain utama? Gue udah mulai 4 ya sama permainannya ya. Selalu gue, padahal lebih dari 5 list. Kayaknya emang minta dibongkar aja semuanya ya. Sengkarut kasus korupsi di Bank BJB seolah menyulut lagi perang panas Lisa Mariana versus RK. 22 Agustus 2025, Lisa sudah dipanggil KPK
dan mengaku menerima aliran dana dari RK. Tak hanya jadi saksi kasus korupsi, Lisa Mariana juga sudah menyandang status tersangka kasus pencemaran nama baik laporan RK di Bareskrim Polri dan tersangka kasus video asusila di Mapolda Jawa Barat. Namun sampai sekarang, Lisa tidak ditahan dan kasusnya seakan jalan di tempat. Saya tidak tahu, apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan klarifikasi saya ini bisa buat spekulasi atau persepsi yang terbangun selama ini bisa lebih clear. Bakal ada bom waktunya di mana saya menjelaskan semuanya. Di sini banyak sekali fitnahan. Saya nggak takut sih selagi saya benar. Dua kali mediasi digelar, 2 kali pula gagal. Inilah fakta yang terjadi atas persidangan gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu melawan Sarwenda yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada saja aral melintang. Minggu lalu hakim mediator berhalangan. Pekan ini giliran Ruben yang mangkir. Ruben yang menggugat, tapi Ruben pula yang absen. Apa yang terjadi membuat masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan Ruben atas langkah gugatan hak asuh anak-anak. Sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang gitu. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah, saya langsung ke sini. Gitu. Oh jadi sebelum sidang ke sekolah anak dulu? Betul. Bilang ke anak-anak gimana Bu? Untuk apakah ngomong? Enggak, anak-anak nggak nanya juga, makanya habis ini ngapain. Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Ada kepentingan yang mendesak ya, karena kan juga minggu ini adalah mediasi yang bentuk dari pembatalan mediasi minggu lalu. Kemarin kan sidang mediasi kan mundur ya. Mangkir sidang sebenarnya justru blunder bagi Ruben dan sebaliknya jadi poin menguntungkan untuk Wenda. Buktinya, ibu dua anak ini mulai menuai simpati masyarakat. Hujan nyinyiran netizen juga mereda. Boykot untuk Wenda tak lagi menggema. Dan dia pun sudah mulai berani jualan live streaming lagi. Yang aku lihat sih, malah banyak komen Lo Putih dari fans Sanju. Biasanya mereka suka komen Lo Putih, banyak kan ngasih-ngasih dia. Ikuti prosesnya ya, saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Sarwenda di atas angin, Ruben tanpa sadar mulai di posisi kurang menguntungkan. Apakah ini pertanda awal upaya Ruben akan gagal? Apalagi Wenda siap membuka semua bukti-bukti di persidangan, termasuk bukti valid terkait penyakit mematikan yang diidap oleh Ruben. Kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan terkait penyakit 3 huruf. Semuanya berjalan dengan lancar. Allah yang tahu, Allah yang kasih kita seperti sekarang ini kan. Jadi ya beliau juga yang akan menyelesaikan kan. Saya dikasih cobaan, ya saya serahkan lagi nih. Gimana nih Allah ini jalannya? Gimana ini ya? Ya Allah juga yang akan tutup rapat semua ceritanya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.